Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Stafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini yang ada di tanah air. Demo di Patung Kuda, buruh ikut kawal sidang putusan uji materi Omnibus Law. Sekitar ribuan orang dari elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada Kamis siang ini 25 November. Elemen buruh dari KSPI, KSBSI, SPSI, FSPMI juga menuntut pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta kenaikan upah tahun 2022. Dari pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi, massa yang menggelar aksi unjuk rasa juga memantau sidang judicial review terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kami juga kawal sidang putusan uji materi pembatalan Omnibus Law, teriak sang orator di lokasi. Ribuan buruh juga membentangkan beragam spanduk dalam aksi tersebut, mulai dari spanduk bertuliskan batalkan Omnibus Law hingga naikkan upah minimum 7-10% dan berlakukan upah sektoral. Kemudian hingga berita ini diturunkan pun massa mulai bergerak dari Balai Kota Jakarta. Sebelumnya massa telah menggelar aksi berjam-jam di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Teriakan hidup buruh juga mengiringi pergerakan ribuan pendemo dari Patung Kuda menuju Balai Kota DKI Jakarta. Ribuan orang dari elemen buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Kamis siang ini 25 November bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta. Elemen ini terdiri dari KSPI, KSPSI, dan lain sebagainya, di mana menuntut pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan juga kenaikan upah tahun 2022. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, teriak buruh sambil melakukan aksi long march. Selain berjalan kaki, banyak juga yang bergerak dari Patung Kuda menggunakan kendaraan bermotor. Massa buruh tuntut untuk batalkan Omnibus Law, membentangkan spanduk beragam, tulisan berisikan aspirasi, juga salah satunya bertuliskan batalkan Omnibus Law. Mereka juga berorasi memperjuangkan upah buruh di Indonesia. Perwakilan massa buruh telah melakukan mediasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI. Hasilnya, tuntutan massa buruh tidak dapat dipenuhi termasuk pencabutan surat edaran kepada gubernur terkait penetapan upah minimum. Mereka mengaku sebagai regulator atau pegawai negeri dan kemudian menjalankan hukum positif. Maka mereka menyampaikan tadi tidak bisa melakukan pencabutan terhadap surat edaran. Kata juru bicara Serikat Buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining, saat diwawancarai pada hari Jumat 19 November. Atas dasar tersebut, Nining mengatakan pihaknya melakukan aksi besar-besaran. Pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan serikat buruh lain di berbagai daerah. Tadi kita sudah mendengar mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah ada regulasi. Kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa serikat buruh dan akan mengambil langkah yang bersama-sama melakukan perjuangan bersama. Mempersiapkan untuk kemudian melakukan aksi-aksi besar dan bisa dilakukan di berbagai kota. Adapun tuntutan para buruh yang melakukan aksi di depan Kemenaker RI yaitu yang pertama, cabut SE Kemenaker dan juga Kemendagri tentang penetapan upah. 2. Presiden menerbitkan Kepres tentang kenaikan upah secara nasional. 3. Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 21 Tahun 2020 beserta semua aturan turunannya. 4. Tolak penghapusan upah sektoral, berlakukan kembali upah sektoral. Naikkan upah minimum nasional sebesar 15%. 5. Stop PHK sepihak, stop union busting, berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat. 6. Jamin dan juga lindungi hak pekerja rumah tangga dan buruh migran, pekerja di sektor industri pariwisata, perhotelan, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, konstruksi, driver online, ojol, dan juga lainnya. Sejumlah 2 juta buruh akan mogok secara nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga berbagai federasi buruh mogok kerja selama 3 hari pada awal Desember 2021. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan upah minimum 2022. Pemerintah juga menetapkan rata-rata upah minimum naik 1,09% di tahun depan dan berlaku batas atas batas bawah. Presiden KSPI Said Iqbal juga menjelaskan mogok nasional akan diikuti oleh 2 juta buruh di ratusan ribu pabrik di 30 lebih provinsi dan juga ratusan kabupaten atau kota.
Buruh juga telah memutuskan KSPI, Gekanas atau Gerakan Kesejahteraan Nasional, KSPSI, Andigani, 60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, stop produksi di mana rencananya akan diikuti oleh 2 juta buruh lebih dari ratusan ribu pabrik di mana akan berhenti atau stop produksi, dan ini adalah legal dan juga konstitusional. Katanya dalam konferensi pers virtual pada hari Selasa 16 November. Mogok nasional rencananya akan digelar dalam 3 hari pada 6, 7, 8 Desember. Namun tanggal tersebut masih tentatif, belum ada keputusan resmi dari semua gabungan serikat buruh. Aksi mogok nasional akan didahului mulai besok dengan dilakukan aksi unjuk rasa di daerah. Buruh di daerah akan demo ke kantor gubernur, kantor bupati wali kota, kantor DPRD, kabupaten atau kota, maupun DPRD provinsi. Kedua, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan juga 6 konfederasi dan aliansi konfederasi akan melakukan aksi untuk unjuk rasa di Istana Negara, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan gedung DPR RI. Kemudian yang ketiga, dari informasi yang diterima, seluruh daerah meminta agar diizinkan mogok daerah atau modar. Jadi mereka akan menghentikan produksi, melumpuhkan proses produksi di daerah masing-masing secara bergelombang, misal di Cianjur, di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan terus bergelombang. Mereka mengistilahkan mogok daerah atau modar. Lanjut Said. Barulah puncaknya akan digelar mogok nasional para buruh yang mungkin digelar pada 6-8 Desember. Bentuk protes tersebut oleh buruh dijelaskannya karena pihaknya sudah kehilangan akal sehat atas kebijakan pengupahan pemerintah. Karena kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Ketenagakerjaan dan para menteri yang telah melakukan pemufakatan jahat. Untuk jangka panjang bukan naik upah minimum, turun karena ada istilah batas atas, batas bawah. Dia juga memastikan aksi yang dilakukan akan dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan setempat. Semua prosedur protokol kesehatan akan dipenuhi dan mematuhi prosedur terkait dengan aksi unjuk rasa yang diatur di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang mengemukakan pendapat di muka umum serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh yang boleh mengorganisasikan pemonggokan.